Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi kemampuan verbal penalaran logis silogisme. Oke teman-teman, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Semua yang masih tersimpan dalam ingatan pernah dicatat dalam buku harian. Sebagian kenangan pahit masih tersimpan dalam ingatan. Kesimpulan yang tepat dari kedua premis tersebut adalah A. Sebagian yang pernah dicatat dalam buku harian masih tersimpan dalam ingatan. B. Semua kenangan pahit masih tercatat dalam ingatan. C. Sebagian yang tersimpan dalam ingatan adalah kenangan pahit. D. Semua yang dicatat dalam buku harian adalah kenangan pahit. E. Kenangan pahit dan manis akan dicatat di buku harian. Baik teman-teman, masih ingat di video sebelumnya, apabila premis satunya adalah premis umum, kemudian premis duanya adalah premis partikular, maka nanti kesimpulannya adalah premis partikular. Jadi kita bisa coret jawaban B dan jawaban D. Nah, tinggal jawaban A, C, E juga bisa kita coret. Jadi tinggal A dan C. Sekarang antara A dan C, mana jawaban yang tepat? A. Sebagian yang pernah dicatat dalam buku harian masih tersimpan dalam ingatan. Sebagian yang tersimpan dalam ingatan adalah kenangan pahit. Kalau kita lihat C, ini hanya fokus ke kenangan pahit. Sedangkan A, ini fokusnya gabungan antara premis 1 dan premis 2. Jadi yang tepat adalah jawaban A. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Semua pensiunan PNS mendapat fasilitas uang pensiun. Sebagian pensiunan mendapat rumah dinas. Kesimpulannya adalah A. Sebagian pensiunan tidak mendapatkan fasilitas uang pensiunan dan rumah dinas. B. Sebagian pensiunan tidak mendapatkan rumah dinas. C. Sebagian pensiunan yang mendapatkan rumah dinas tidak mendapat fasilitas uang pensiunan. D. Rumah dinas hanya diberikan kepada calon pensiunan. E. Sebagian pensiunan mendapat rumah dinas dan fasilitas uang pensiun. Baik, seperti sebelumnya, premis 1 adalah premis umum, premis 2-nya adalah premis partikular. Jadi kita bisa coret yang selain premis partikular. Yang D kita coret. Dari A sampai E, mana jawaban yang paling tepat? Antara gabungan premis 1 dan premis 2. Jawaban yang tepat adalah yang E. Sebagian pensiunan mendapat rumah dinas dan fasilitas uang pensiun. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Hanifah selalu membelikan hadiah barang-barang impor untuk teman-temannya. Fikri dibelikan sepatu sebagai hadiah oleh Hanifah. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sepatu yang diberi Hanifah adalah barang impor. Ada benarnya. B. Fikri selalu diberi hadiah berupa sepatu. Kurang tepat. C. Sepatu yang dibeli Fikri adalah barang impor. Di sini yang beli bukan Fikri. D. Hanifah selalu membelikan Fikri barang-barang impor. Kurang tepat. E. Sepatu adalah barang impor. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sepatu yang diberi Hanifah adalah barang impor. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Jika berpergian ke Ambarawa, maka harus melewati Bandung. Jika melewati Bandung, maka harus datang ke Cirebon. Kesimpulan yang benar adalah, kita lihat teman-teman, metode mencoret seperti video sebelumnya. Ini ada kata yang berulang, yaitu melewati Bandung. Melewati Bandung. Jadi kesimpulannya nanti adalah jika berpergian ke Ambarawa maka harus datang ke Cirebon. Kita cari mana nih?
semua yang berpergian ke Ambarawa harus datang ke Cirebon. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke teman-teman, cukup paham? Kita lanjut soal yang kelima. Ami dan Age sangat eksis bermedia sosial. Ami, Iyas, dan Isel gemar menonton anime. Iyas, Humaira, dan Age hobi makan. Jadi yang hobi makan sembari menonton anime adalah, kita lihat aja nih, yang hobi makan mana makan. Yang hobi makan adalah Iyas, Humaira, dan Age. Kemudian menonton anime adalah Ami, Iyas, dan Isel. Nah pertanyaannya adalah, jadi yang hobi makan sembari nonton anime adalah, nah ada nama yang sama yaitu Iyas. Jadi jawaban yang tepat adalah Iyas. Baik teman-teman, cukup paham? Kita akhiri sampai di sini untuk video kali ini. Cukup sekian.